selamat sore. Sore Ibu. Apa kabar sekarang Pak? Ya, baik Ibu, baik. Sehat-sehat saja. Terima kasih sudah hadir di ruangan saya sore ini Pak ya. Iya. Iya. Jadi kira-kira apa yang mau dibicarakan sore ini Pak? Kurang lebih berapa minggu ini saya sepertinya merasa buntu sekali Ibu ya. Ya, karena Ibu tahu sebagai maksud saya gini Bu, selama ini kan saya sudah mempraktekkan yang disebut dengan speaking club bahasa Inggris. Ya, karena ini adalah sebagai bukti nyata atau aksi nyata kolaborasi antara CGP dengan teman sejawat. Dan ya ini saya lakukan ya ini untuk persiapan panen raya nanti. Saat dalam pelaksanaannya saya sudah berkolaborasi dengan teman sejawat saya, dalam ini guru bahasa Inggris, 3 guru bahasa Inggris. Saya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan mereka untuk melaksanakan atau membuat kegiatan speaking club. Speaking club ini dilakukan dengan cara artinya siswa kita beri tugas ya, dari kelas 1 sampai kelas 9 untuk membuat dialog dan mempraktekannya di depan kelas nanti atau di sekolah lah ya. Bukan berarti kita mengambil mata pelajaran porsi pelajaran lain, tetapi kita mempraktekannya barang 5 menit sebelum pelajaran. Tapi sekarang sepertinya saya merasa buntu Bu, ya karena selama beberapa hari ya perkembangannya ya tidak begitu signifikan, karena setelah saya lihat evaluasi perkembangannya ada banyak siswa yang tidak melakukan praktek itu, adanya mereka malu-malu. Saya lihat kemajuannya ya masih di bawah rata-rata. Itu masalahnya Bu ya. Oke, iya. Terima kasih Pak. Berarti saya bisa menangkap sedikit tadi bahwa Bapak membuat program speaking club ya. Ya. Benar kan? Kemudian masih belum maksimalnya program yang dibuat. Iya Bu ya. Karena anak-anak masih belum terbiasa dengan berbicara bahasa Inggris ya Pak ya, masih malu-malu. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Ya. Percakapan kita sore hari ini sebentar Pak, mau didapat dari percakapan kita sore ini. Kira-kira jalan keluar atau solusinya agar siswa-siswa saya kembali bersemangat mempraktekkan dan melaksanakan program-program speaking club Bu. Dalam hal ini mereka dengan berani mempraktikkan percakapan itu di depan kelas. Itu harapan saya. Di harapannya dari percakapan ini Bapak bisa menemukan cara ya. Agar program ini bisa berhasil begitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke. Kira-kira speaking club ya Pak ya? Speaking club ini menurut Bapak keberhasilan atau tingkat keberhasilannya sampai saat ini seperti apa? Misalnya saya beri contoh, saya menangkap tadi itu kolaborasinya yang pertama jadi meningkatkan lagi intensitas pertemuan dengan teman-teman guru satu rumpun itu ya Pak ya? Dan juga membuat jadwal ulang untuk dengan anak-anak didiknya ya Pak. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Kira-kira dari 2 hal itu Pak, yang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu? Ya, bagi saya yang saya prioritaskan Ibu
apa namanya, ya menata kembali jadwalnya, ya. Artinya frekuensi pertemuannya, pertemuan speaking club itu ya dilaksanakan sesering mungkin. Saya yakin seperti itu, Bu. Oh ya, yang diprioritaskan jadi menata ulang jadwalnya agar pertemuannya dilakukan sesering mungkin ya Pak ya. Ya, ya. Kira-kira apa yang apa namanya, kapan itu dimulai Pak? Ya Bu, maaf. Kira-kira kapan itu dimulai? Oke, ya. Dalam minggu ini Bu, dalam minggu ini saya akan. Dalam minggu ini ya Pak ya. Oke. Iya, terima kasih kalau begitu Pak. Jadi karena waktu kita tadi terbatas, kira-kira apa yang didapatkan dari sesi percakapan kita sore ini Pak? Oke, ya terima kasih Bu. Ya, yang saya dapatkan dari proses ini ya saya sangat senang ya, karena tadi pada saat awal tadi sebelum bertemu Ibu, saya sedikitnya menemukan jalan buntu lah ya, karena melihat progres program saya selama ini kurang berhasil. Tetapi setelah bertemu Ibu, akhirnya saya sedikitnya tambah semangat lagi. Ya seperti itu Ibu. Oke, jadi semangat untuk menjalankan. Iya, luar biasa ya Pak ya. Jadi kalau begitu pertemuan kita sampai di sini saja. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya akan menunggu bagaimana proses dari yang Bapak sudah bicarakan tadi, bagaimana perkembangannya untuk melakukan penjadwalan ulang itu ya Pak ya. Iya, jadi bagaimana perkembangannya saya akan tunggu kabar dari Bapak ya Pak ya. Sampai ketemu minggu depan Pak. Iya. Ya, semangat Pak. Ya, terima kasih Bu. Selamat sore. Ya. Ibu, ya gini, rehat sebentar Bu, ini saya kan pakai ini desktop ini. Iya. Ya. Tidak ini, saya harus pakai laptop ini Bu. Bagaimana, saya harus siap dulu Ibu ya, untuk yang kedua Bu ya. Oh ya Pak. Sekarang jadwalnya saya Bu ya. Ya. Tapi saya siap dulu Ibu, siap sebentar. Ada apa ini ya? Ini gimana? Ya? Ibu, bagaimana suara saya bisa didengar Bu? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Selagi coba saya yang ini Pak. dulu ya. Ya. Sebentar Ibu, karena ada dua. Ya, kita mulai saja Ibu ya. Ya, kita mulai sudah ya. Ya, sebentar Bu. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, bagaimana kabarnya Bu Leni? Ya, syukur baik-baik saja Pak. Bagaimana Bapak? Saya baik-baik juga Ibu ya. Ya. Terima kasih Bu Leni sudah datang ke ruangan saya. Ya, meskipun ya via daring seperti ini ya. Ibu, kira-kira apa yang menjadi apa yang hendak kita bicarakan pada pertemuan kita sore ini, Bu? Iya, terima kasih Pak. Ya, yang saya mau bicarakan dengan Bapak sore ini saya masih kebingungan nih Pak terkait dengan ada hal-hal yang saya buat di sekolah begitu Pak. Jadi berkaitan dengan tugas saya sebagai kesiswaan ini Pak, untuk mendisiplinkan siswa, begitu saya menerapkan siswa yang tidak berdisiplin. Jadi dalam hal apapun yang melanggar aturan sekolah, saya memberikan sanksi membawakan sapu lidi. Jadi itu bukan
hanya semata-mata perintah dari saya, tapi berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak didik saya. Begitu. Tetapi dalam prosesnya ini Pak, ketika saya tidak mengecek setiap hari, maka itu mereka tidak ikuti. Jadi harus ada pengawasan terus dari saya. Jadi bagaimana saya bisa melakukan itu kalau misalnya saya sibuk? Maklum ada banyak juga kesibukan kita juga, baik itu terkait dengan program-program yang sedang saya ikuti, banyak hal seperti itu. Kemudian ketika saya tidak mengecek Pak, berarti mereka tidak akan mengikuti seperti itu. Oke, ya. Oh, jadi Ibu selama ini sudah menjalankan program ya Bu ya? Iya. Program mendisiplinkan anak ya Bu ya? Iya. Seperti itu. Ibu merasa bahwa sudah melaksanakannya ya Bu ya? Gini Bu, waktu kita cuma berapa menit ya, pertemuan kita hari ini singkat saja Bu. Dan kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan dalam pertemuan ini Bu? Iya, yang saya mau dapatkan dalam pertemuan percakapan kita sore ini Pak, kira-kira hal-hal seperti apa yang bisa saya lakukan untuk mengefektif atau memaksimalkan program yang saya buat ini. Yeah. Seperti itu. Karena menurut saya mengalami kemunduran lah. Seperti itu. Oke, ya seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu sudah kan buat program ya, Ibu ya, program mendisiplinkan anak, kalau saya tidak salah tadi, seperti itu kan Bu ya, dan sudah dibuat program-program sedemikian rupa ya. Yang menjadi pertanyaan saya Bu, kira-kira apa sih kriteria yang ideal menurut Ibu tentang program-program pendisiplinan yang disampaikan tadi? Kira-kira apa yang idealnya dalam pikiran Ibu? Ya, yang idealnya itu ketika kita membuat program dan programnya itu sukses begitu Pak. Suksesnya dalam artinya program yang saya buat ini kan untuk mendisiplinkan anak-anak agar anak-anak itu betul. Mengikuti hal-hal aturan-aturan yang dibuat seperti itu. Jadi dalam hal apapun di sekolah ya harus diikuti, anak-anak menjadi tertib, disiplin seperti itu. Itu yang ideal menurut saya. Ya, kira-kira yang sudah dibuat tadi Bu, kira-kira seperti apa kolaborasinya dengan teman-teman itu? Iya, ini nanti rencananya saya membuat program ini agar bisa berhasil. Jadi saya menyadari bahwa yang saya buat selama ini memang karena saya berjalan sendiri. Ketika saya tidak berkolaborasi, maka hal yang saya dapatkan ya seperti itu. Jadi untuk ke depan ini saya akan membuat kolaborasi dengan teman-teman, terutama wali kelas. Kan ya yang idealnya supaya ada kolaborasi dengan teman-teman ataupun dengan wali kelas, dengan siswa atau dengan guru lain seperti yang Ibu sampaikan tadi. Itu kan gambaran idealnya Bu ya. Ya, gambaran idealnya ya. Kira-kira menurut Ibu yang Ibu sudah praktekkan selama ini, taruhlah misalnya yang kita idealkan seperti itu kita beri nilai 10 Bu ya. Kira-kira sejauh ini selama ini Ibu sudah sampai di nilai berapa Bu ya? Iya, kalau misalnya nilai maksimalnya nilai 10, saya masih berada di level ya sekitar level 6 lah Pak, seperti itu. Jadi kemarin itu sempat memang saya berdiskusi dengan wali kelas masing-masing, hanya prosesnya tidak terlalu dirasakan. Targetnya seperti apa Bu? Ya,
misalnya untuk meningkatkan nilai itu dari Iya. 6, kira-kira ya seperti yang Ibu targetkan tadi itu supaya lebih meningkat. Kira-kira apa yang Ibu buat? Target saya setidaknya sampai di 9 lah Pak. Karena Tidak. memang ini berbicara tentang kedisiplinan itu paling tidak pasti ada 1-2 anak yang memang ya dari sananya memang mungkin karena keadaan orang tua atau apa yang memang tidak bisa diatur seperti itu. Paling tidak sampai 10 lah Pak, di 9 lah seperti itu. Oke. Kesuksesan yang paling maksimal itu berada di level 10. Kira-kira yang sudah Bapak jalankan selama ini sudah berada di level berapa Pak? Oke, terima kasih Bu. Ya, memang selama ini saya sudah melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman. Saya sudah berusaha sedemikian rupa Bu ya. Ya, kami sudah buat hal-hal seperti itu. Tetapi menurut saya, kalau level penilaian yang saya nilai Bu, kalau dilihat dari skala 1 sampai 10, ya sekarang baru ya tidak sampai 6 lah. Ya, sampai 6, baru sampai 6 Bu. Kira-kira menurut saya sampai skala 6 Bu. Oh, sudah sampai 6 ya Pak ya? Ya. Kemudian kira-kira yang mau diharapkan atau mungkin kalau sudah sampai level 10 itu mungkin sangat sulit untuk dicapai karena memang kita berbicara ngomong bahasa asing nih, khususnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja anak-anak masih ngos-ngosan ya Pak ya. Ini ngomong bahasa Inggris kalau bilang tingkatannya sampai level 10 itu sangat sempurna sekali. Ya. Kira-kira mentoknya yang paling tidak yang dapat dicapai nanti harapannya Bapak ini sampai di level berapa Pak? Ya, kalau saya Bu, ya harapannya ya tidak muluk-muluk lah. Saya tidak targetkan level 10 lah. Artinya cukup dari 6 bisa naik ke 8 atau 9. Target utamanya 9 Bu. Ya, maklumlah ya kita baru mulai. Tetapi itu harapan saya Bu. Sedikitnya ada perubahan. Begitu itu harapannya. Ya, sangat luar biasa sekali Pak. Berarti harapannya setidaknya angka 8 di level 8 atau 9 ya Pak ya? Iya. Oke, ya. Kira-kira seperti apa Pak usahanya atau caranya yang bisa membantu untuk sampai ke level tersebut, level 8 atau 9 tadi? Kira-kira seperti apa caranya nanti yang dipikirkan oleh Bapak? Ya seperti yang saya sudah lakukan selama ini Bu, ya meningkatkan kolaborasi dan antar teman sejawat dan koordinasi dengan siswa-siswa saya. Saya melihat bahwa mungkin kedepannya kolaborasi dengan teman sejawat lebih ditingkatkan dan terutama koordinasi dengan siswa-siswa saya Bu. Seperti itu Bu. Oke. Jadi kolaborasi kolaborasi dengan teman-teman sejawat, terutama teman-teman yang satu rumpun ya, khususnya rumpun bahasa Inggris ya Pak ya. Iya. Kira-kira dan juga koordinasi dengan anak-anak didik ya. Iya Bu. Nah, kira-kira seperti apa Pak model kolaborasinya itu? Seperti apa cara kerjanya nanti? Kolaborasi itu. Bu ya. Menurut saya Bu ya, bagi saya model kolaborasinya ya misalnya pengaturan kembali jadwal jadwal prakteknya. Artinya kan selama ini intensitasnya sedikit tidak sering begitu ya. Maksud saya ke depannya mungkin frekuensinya yang lebih ditingkatkan. Pertemuannya tiap minggu itu, prakteknya tiap minggu. Artinya pertemuan kami bersama tim itu maksudnya sesama guru bahasa Inggris. Lalu begitu juga dengan siswa-siswa saya, mereka bisa sesering mungkin bertemu di sekolah. Karena kan
program apa atau apa rencana Ibu dalam waktu dekat atau itu tercapai, Ibu? Ya, oke. Jadi program yang saya buat ini ke depan rencananya ini Pak, saya meningkatkan kolaborasi dengan wali kelas. Ya, kira-kira ada pertemuan khusus atau waktu khusus, jam khusus di hari Sabtu. Kebetulan Sabtu itu ekskul ya Pak, kami punya di sekolah itu. Dan saya akan memberikan atau menawarkan misalnya 1 jam pertemuan sekitar 30-40 menit begitu untuk sama wali kelas dan anak-anak walinya. Ibu, ini tidak terasa kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita, Bu ya. Kira-kira tadi kan Ibu sudah buat rencana, kira-kira Sabtu kapan itu, Bu ya, ke depannya? Ya, saya akan mulainya ini pada saat evaluasi akhir bulan kami punya Pak, dan saya akan membicarakan ini. Kebetulan kemarin kepala sekolah sudah menyetujuinya, saya tinggal menyampaikan hal ini ke wali kelas dan setelah disampaikan nanti akan dieksekusi. Eksekusi hari Sabtunya itu kita akan mengadakan jam khusus wali kelas dengan anak Bali. Terima kasih Ibu. Dari pertemuan kita sore ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Iya, terima kasih Pak. Dari awal tadi saya masih mungkin ragu-ragu dengan apa yang saya sudah rencanakan ini, baik atau tidak, berhasil atau tidak. Tapi setelah saya berkonsultasi dari hati ke hati dengan Bapak, saya bisa menemukan jalan, saya bisa percaya bahwa saya yakin bahwa apa yang saya sudah rencanakan ini pasti akan saya jalankan seperti itu. Terima kasih Bu ya. Ya, tetap semangat Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Kita bertemu lagi Sabtu depan untuk membicarakan hal yang sama, untuk melihat sejauh mana perkembangan yang Ibu sudah lakukan dan sudah buat dengan rencana-rencana tadi Bu ya. Ya, selamat sore Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik ini percakapan? Oke Ibu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang berjalan dengan baik, ya saya melihat sistematika dari langkah-langkah coaching yang Ibu lakukan tadi ini, ya sudah semacam terorganisir lah, sistematis, ya seperti yang dalam coaching model Tirta, seperti itu Ibu. Lakukan sesuai alur Tirta ya Pak ya? Ya oke, seperti itu menurut saya Ibu. Ya, kira-kira apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari percakapan kita Pak? Sebelumnya saya minta maaf, sebenarnya ini kan kendalanya tadi sebelum speaker ini tadi apa segala macam, pokoknya ini kendala teknis saja Bu. Tetapi maksudnya yang diperbaiki dari saya sebagai coach atau dari percakapan kita ini apa? Hemat saya pada menggali tadi Bu, menggali apa namanya itu? Saat menggali apa ya? Ya? Saat menggali ya? Ya, saat menggali pertanyaan. Ya. Menggali pertanyaan ya? Rencana coaching tadi Bu. Gitu, ya. Oh, menggali pertanyaan saat buat rencana ya Pak ya? Ya, rencana coach ya. Oke. Itu yang lebih ditingkatkan ya? Ya Bu, ya Bu. Kira-kira yang berikut Pak, kira-kira apa yang dilakukan agar tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh dalam saya mendengar, menyimak Pak? Ya memang karena ini pertemuan daring tadi Bu ya. Coba kalau pertemuan luring ya kita bisa, tapi sebenarnya ini faktor teknis saja Bu. Faktor teknis. Apa namanya, volume suaranya sedikit dinaikkan begitu. Oke. Volume suaranya saya ya Pak ya? Ya. Kalau suara Ibu sebenarnya oke, sebenarnya tinggi, tapi mungkin karena pengaturannya. Ini kan masalah teknis sebenarnya.
Terima kasih, Pak. Kemudian, kira-kira apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan percakapan kita atau coaching dan proses coaching ini tadi, Pak? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Iya, saya berpikir itu tadi Bu. Ya, saya pikir pertemuan ini sudah oke. Saya lihat langkah-langkahnya sudah sistematis lah, sesuai dengan alur Tirta. Tetapi yang seperti saya katakan itu keterampilan untuk menggali potensi dan rencana coaching itu yang perlu. Itu saja. Terima kasih, Pak. Kemudian, kira-kira apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan percakapan kita atau coaching dan proses coaching ini tadi, Pak? Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Iya, saya berpikir itu tadi Bu. Ya, saya pikir pertemuan ini sudah oke. Saya lihat langkah-langkahnya sudah sistematis lah, sesuai dengan alur Tirta. Tetapi yang seperti saya katakan itu keterampilan untuk menggali potensi dan rencana coaching itu yang perlu. Itu saja. Menambah jumlah pertanyaan Bu ya. Begitu, Pak ya, Ya, memberikan begitu ya. pertanyaan informatif ya, yang sedikit lebih banyak ya. Ya, begitu. Kira-kira apa yang dirasakan pada saat di coaching, Pak? Saya merasa nyaman Bu, merasa nyaman ya. Sedikit selama ini kan saya merasa ya buntu lah. Karena ini kan program-program yang saya buat ini saya semakin nyaman dan semakin dikuatkan. Semakin semangat ya, Pak ya? Ya. Nanti untuk refleksi yang diberikan untuk proses coaching ini, jadi saya kembalikan ke Bapak untuk menanyakan beberapa pertanyaan refleksi terkait dengan hasil coaching Bapak sebagai coach dan saya sendiri sebagai coachnya. Silakan Pak. Sekarang gantian Bu ya. Selamat sore Bu. Ya, yang menjadi pertanyaan pertama Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi Bu? Menurut Ibu? Tidak ada yang sebagai profesional, saya di sana lah, sederajat lah seperti itu. Oke, kemitraan dan sederajat Bu ya. Ya. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki Bu? Yang berjalan dengan baik itu Pak, sudah nampaknya kemitraan antara Bapak dengan saya sebagai coach. Sudah nampak kemitraan dalam percakapan kita ini. Jadi tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang direndahkan. Seperti itu. Diperbaiki yang pertama presence, kehadiran penuhnya saya merasa kurang, merasa tadi dari Pak sebagai coach ini kurang karena sepertinya masih ada pikiran lain. Ya, kemudian yang berikut masih ada sepertinya masih terkonsentrasi dengan apa yang dicatat begitulah. Misalnya ini nyata nanti kita saling coach begini, coach dan coach begini, nanti saya sebagai coachnya tidak nyaman kalau berbicara dengan coach yang konsentrasinya tidak ada di tempat gitu loh Pak. Ya, terima kasih Bu ya, presence ya, kehadirannya betul. Ya. Jadi catat ya, oke. Oke, kemudian yang berikut lagi ciptakan suasana yang akrab, usahakan jangan terlalu formal supaya ada kemitraan lah seperti itu. Ya, jangan terlalu formal ya, terlalu formal ya. Iya. Oke, ya, terima kasih Bu ya. Iya. Ya, berikut pertanyaan ketiga, apa yang perlu dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh? Sebelum dan yang untuk tetap presence itu paling tidak kita sudah siap dengan gambaran-gambaran pertanyaan yang sudah kita siapkan.
supaya tidak terkesan nanti kita sambil melirik catatan, jadi tidak konsentrasi dengan coaching. Ya. Pertanyaan yang disampaikan, kemudian supaya nanti konsentrasinya tidak terbagi begitu Pak. Presence-nya dapat. Oke. Ya. Terakhir, kira-kira apa yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang perlu saya lakukan? Perlu dilakukan itu yang pertama, anggap coach itu sebagai mitra, ciptakan suasana yang akrab, yang santai. Santai, ya, mitra. Kan pertanyaan informatif yang seperti Bapak bilang juga tadi, memberikan pertanyaan informatif yang untuk menggali lebih dalam lagi. Oke, saya yakin itu saja Ibu ya.